Setelah sekian lama, kultivasi Qin Chen akhirnya mulai menembus batas. 3 Master Dao, 3 alam dimensi tinggi, dan 3 tubuh Dharma, yang terbentuk dari integrasi Qin Chen dengan para Master Dao lainnya, alam dimensi tinggi, dan alam semesta primordial, menyatu dengan kuat dalam sekejap. Ledakan. Pada saat itu, kultivasi Qin Chen, yang telah berkembang perlahan, melonjak cepat, terus-menerus mengembun. Puncak tahap awal Kaisar Dewa. Kaisar Dewa tahap menengah. Puncak tahap menengah Kaisar Dewa. Tanda seru. Kaisar Dewa tahap akhir. Ledakan. Aura misterius berdimensi tinggi melonjak liar di dalam tubuh Qin Chen. Setelah menyatukan 3 tubuh Dharma, kultivasi Qin Chen dengan cepat melonjak ke alam Kaisar Dewa tahap akhir, dan yang mengejutkan, ia belum mencapai batasnya. Seiring kultivasinya meningkat, Qin Chen tidak berusaha menyembunyikan aura laut kosmiknya, bahkan membiarkan kekuatan asal laut kosmik mendominasi 3 tubuh Dharmanya. Tiba-tiba, jalan-jalan mengerikan yang tak berujung muncul dari langit dan bumi di atas jurang, berubah menjadi kekuatan pemusnahan yang mengerikan, berniat memusnahkan Qin Chen. Setelah Qin Chen sengaja terekspos, Abyssal Avenue segera mengidentifikasinya sebagai ancaman sesat yang menyerang, berubah menjadi Abyssal Thunder Tribulation yang mengerikan, berniat memusnahkannya di sini. Boom! Abyssal Thunder Tribulation yang mengerikan turun, seperti lautan luas, menghantam Qin Chen. Zizizizi. Aura hukuman guntur kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya melonjak, menyebar ke segala arah. Ini adalah Abyssal Avenue Thunder Tribulation. Tuanku benar-benar telah menarik Abyssal Avenue Thunder Tribulation. Mungkinkah Abyssal Avenue tidak akan mentolerir tuanku? Penguasa domain hukuman penjara mundur dengan panik di bawah aura kesengsaraan guntur ini, merasakan untaian halus kekuatan Abyssal Thunder Tribulation di sekelilingnya dan diam-diam menyerapnya. Dia mengangkat kepalanya, matanya berbinar-binar. Benar. Petik 2. Tuanku berasal dari laut kosmik, merasakan ini melalui jalan Abyssal. Tuanku seorang bidah, dan tentu saja, akan ditolak oleh jalan Abyssal. Penguasa domain hukuman penjara tiba-tiba menyadari, tetapi dipenuhi dengan ketidakpuasan yang mendalam. Jalan Abyssal ini agak bodoh. Bahkan jika kau berasal dari laut semesta, lalu kenapa? Kau memiliki ambisi yang tinggi dan pada akhirnya akan menggabungkan seluruh Abyssal dengan laut semesta. Mengapa jalan Abyssal begitu picik? Jalan agung menyatu menjadi satu. Prinsip agung Abyss membutuhkan pikiran yang lebih luas. Ekspresi penguasa domain hukuman penjara muram. Dalam hatinya, ia dengan panik merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam kesengsaraan guntur jalan Abyssal. Sebagai seorang praktisi kekuatan hukuman penjara, penguasa domain hukuman penjara sangat perlu merasakan kekuatan hukuman jalan agung. Oleh karena itu, ia mencoba segala cara yang mungkin untuk mengintegrasikan kesengsaraan guntur jalan Abyssal ke dalam dirinya. Baiklah, biarkan aku mewarisi jubah jalur Abyssal, kuasai jalur Abyssal hukuman, dan buka jalan bagi masa depan Abyssal. Boom! Tubuh penguasa domain hukuman penjara melonjak dengan kekuatan, dengan panik menyerap kekuatan kesengsaraan guntur jalur Abyssal yang dilepaskan oleh Qin Chen. Kekuatan penguasa Dao di dalam dirinya semakin kaya, hampir padat. Paman Qin. Pada saat ini, suara cemas Mo Nianli tiba-tiba mencapai pikiran penguasa domain hukuman penjara. Mo Nianli, yang berdiri di dekatnya, menatap Qin Chen dengan cemas, tak jauh darinya. Ia perlahan maju melewati kesengsaraan guntur Abyssal, kesengsaraan guntur Abyssal yang tak berujung menyelimutinya seperti dewa. Anak ini, pupil mata penguasa domain hukuman penjara mengecil, ekspresi ngeri di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin anak ini menahan kesengsaraan guntur Abyssal? Mo Nianli jauh lebih rendah darinya dalam hal kultivasi dan usia, namun di bawah amukan kesengsaraan guntur Abyssal, kondisi Mo Nianli tidak kalah mengesankan, bahkan lebih nyaman. Namun, dia sendiri adalah seorang kultivator kuat dari Dao besar hukuman. Sebagai perbandingan, penguasa domain hukuman penjara dengan jelas merasakan bahwa kemampuannya untuk bertahan dari kesengsaraan guntur Abyssal sepenuhnya karena kultivasinya sendiri,
sementara Mo Nianli memiliki afinitas alami dengan kesengsaraan guntur abisal, seperti anak kesayangan kesengsaraan. Bas. Tidak hanya Mo Nianli, tetapi Fang Muring juga berjuang untuk menahan kesengsaraan guntur ini dan menatap Qin Chen dengan cemas, tetapi sikapnya tampak lebih santai daripada penguasa domain hukuman penjara. Penguasa domain hukuman penjara. Apakah masih ada rasa kemanusiaan yang tersisa dalam hal ini? Boom! Pada saat ini, saat kultivasi Qin Chen menembus tahap akhir Kaisar Ilahi, aura mengerikan yang tak terlukiskan merasuki. Ketiga tubuh Dharma menyatu sepenuhnya, berubah menjadi sosok sederhana tanpa hiasan yang muncul di belakang Qin Chen, seolah-olah tanpa jejak material berkilauan. Sosok ini, yang tampak biasa saja, menyerupai Dewa Hades dari neraka, Dewa dari cahaya, Iblis dari jurang, memberinya rasa teror yang tak terbayangkan. Ia bagaikan seorang penguasa, menjulang tinggi, mengendalikan segala sesuatu di antara langit dan bumi. Boom! Pada saat yang sama, seluruh tubuh Qin Chen melayang ke atas. Kekuatan di dalam jurang pemakaman jiwa mendidih, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam tubuh Qin Chen seperti lautan luas, bahkan kekuatan kesengsaraan guntur jurang melonjak ke dalam tubuh Qin Chen. Krak! Sebuah retakan yang nyaris tak terdengar bergema, dan Qin Chen merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan. Kekuatan jurang yang melonjak itu langsung menyebar, bagaikan lautan yang meluap menembus bendungan, mengalir ke ruang yang lebih luas dan lebih luas. Qin Chen tahu bahwa, pada saat itu, ia secara alami telah mencapai puncak alam Kaisar Ilahi. Kekuatan dimensi tinggi yang mengerikan dengan cepat melonjak dari tubuhnya, mengalir melaluinya seperti aliran air yang menetes. Ini adalah kekuatan dimensi tinggi. Meskipun Qin Chen belum sepenuhnya memasuki alam dimensi tinggi, hanya menyentuhnya saja, layaknya seorang Dao Master setengah langkah, tubuhnya sudah dapat menghasilkan aliran kekuatan dimensi tinggi yang berkelanjutan, menyehatkan tubuh dan jiwanya. Qin Chen merasakan esensi dimensi tinggi di dalam dirinya dengan panik menghasilkan kekuatan mengerikan yang setidaknya puluhan, ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya, melonjak dan naik terus-menerus. Bahkan jiwanya mulai mengembang dengan liar. Sensasi peningkatan kekuatan yang pesat ini hampir membuat Qin Chen percaya bahwa ia sedang bermimpi. Ia telah mengalami banyak kemajuan, tetapi perasaan tubuh dan jiwanya yang benar-benar menyentuh dunia dimensi yang lebih tinggi lebih menggembirakan dan mendebarkan daripada momen sebelumnya. Setelah jiwa Qin Chen menyatu dengan alam dimensi yang lebih tinggi, sisa-sisa Soul Master, yang sebelumnya memberikan tekanan luar biasa pada jiwanya, melemah dengan cepat. Pelemahan ini bukan karena kekuatan Thunder Judgment yang menekan sisa-sisa Soul Master. Melainkan, itu adalah hasil dari pertumbuhan jiwa Qin Chen sendiri, yang tidak lagi tunduk pada tekanan dan gangguan kekuatan Soul Master. Itu, pada saat yang sama, di tengah gemuruh guntur yang tak berujung, Qin Chen samar-samar melihat sebuah buku kuno samar muncul dari kedalaman jiwanya, di sumber gemuruh guntur yang dahsyat. Itu buku kuno misterius itu. Wajah Qin Chen dipenuhi keterkejutan. Buku kuno misterius ini telah lenyap sejak kemunculannya yang tak disengaja tahun itu, tak pernah terlihat lagi. Qin Chen selalu percaya bahwa buku kuno misterius di benaknya telah lama lenyap, tetapi siapa sangka buku itu masih mengintai di lautan jiwanya. Boom! Saat ia menatap buku kuno misterius ini, Qin Chen merasa seolah-olah jiwanya diselimuti cahaya putih yang luas. Baik kesengsaraan guntur jurang maupun kekuatan Soul Master tidak mampu menahannya. Itu, Soul Master juga merasakan bayangan jauh di dalam pikiran Qin Chen, dan sisa jiwa itu tanpa sadar menghilang. Ah! Mengapa ada begitu banyak hal mengerikan di dalam tubuh anak ini? Di tengah raungan melengking, Soul Master tidak lagi berani memendam sedikit pun keinginan untuk merasuki tubuh Qin Chen dan dengan panik melarikan diri dari lautan jiwa Qin Chen. Ia hanya ingin bertahan hidup. Sementara itu, anomali mengerikan yang terungkap di dalam Soul Burial Abyss begitu mengejutkan sehingga telah terwujud di dunia dimensi yang lebih tinggi, samar-samar dirasakan oleh banyak makhluk kuat di dalam jurang. Itu, pada saat itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya bertemu,
Tatapan mereka tertuju pada Soul Burial Abyss dari jauh, ekspresi keterkejutan terukir di wajah mereka. Jurang bergetar.